Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas mengenai Elon Musk dan mainan barunya yaitu Twitter. Nah, menarik nih ya, setiap kali kalau kita membahas Elon Musk, jangankan di Indonesia, di Amerika pun ternyata ada gitu ya, istilah ya mungkin mereka sebutnya nggak sama seperti Indonesia, istilah cebong dan kampret gitu ya. Saya nggak tahu siapa yang cebong, siapa yang kampret kalau di Amerika. Jadi singkatnya begini deh. Kalau siapa itu? Sam Bankman-Fried dan si Elizabeth Holmes gitu ya. Dia kan dekat sama Partai Demokrat. Nah, kalau yang sekarang yang lagi memerintah gitu ya, Joe Biden. Bahkan Sam Bankman-Fried itu banyak memberikan donasi kepada ya orang-orang atau partai-partai atau partai Demokrat gitu maksud saya. Nah, sedangkan kalau Elon Musk ini dia ngepro sama Partai Republik. Contohnya Donald Trump lah yang sudah tidak jadi presiden lagi. Nah, nanti kita bicara lagi ya soal cebong dan kampret versi Amerika. Kita ngomong lagi deh, nanti ada hubungannya. Kita bicara dulu dah mengenai Elon Musk dan mainan barunya yaitu Twitter. Kita lihat di sini beritanya baru ini, berita kemarin ya, dari situs Insider. Di sini dikatakan satu hal atau satu-satunya hal yang diketahui Elon Musk atau yang dimengerti oleh Elon Musk tentang Twitter adalah bagaimana menghancurkannya. Saya sih sepertinya setuju gitu ya. Saya sepertinya setuju gitu ya. Nah, di sini ada pernyataan Elon Musk lah ya. Ada pernyataan Elon Musk yang mengatakan bahwa Twitter itu terdiri dari miliaran bidirectional interaction. Maksudnya Twitter itu di dalamnya terdiri dari miliaran interaksi dua arah bidirectional per harinya ya, sehingga dikatakan Twitter itu bisa dipandang atau bisa didefinisikan sebagai sebuah sistem yang secara kolektif ya, dan juga dia secara cybernetic dia itu super intelligence, katanya begitu ya. Itu definisinya Elon Musk mengenai Twitter. Nah, masalahnya dia sebenarnya enggak gitu ngerti gitu ya, kata para pengamat gitu ya. Elon selama ini katanya dia sangat secara publik pernah menyatakan bahwa segala sesuatu yang berbau super intelligence cybernetic itu berbahaya. Sekali lagi, Elon pernah secara publik menyatakan sesuatu yang bersifat cybernetic dan super intelligence yang sangat powerful itu berbahaya katanya. Tapi menariknya di sini dia menyatakan justru Twitter itu adalah sebuah sistem yang secara kolektif adalah cybernetic yang super intelligent. Kan lucu gitu ya. Kalau sesuatu yang berbahaya, kenapa dia beli? Itu bukan itu saja. Bukan itu saja. Nah, yang dipertanyakan orang, kalau Anda menganggap Twitter itu adalah sesuatu yang berbahaya, kenapa Anda beli? 680 triliun rupiah lebih gitu kan? Nah, kenapa? Nah, nanti kita lihat. Salah satunya nih saya bocorin dulu ya. Dia kan sempat mau batal beli Twitter. Yang sebelumnya dia bilang saya mau beli, dia udah janji beli, kan sempat mau batal dan dituntut kan. Akhirnya daripada dituntut, akhirnya dia beli. Singkatnya, dia beli Twitter itu 680 triliun rupiah kemahalan.
Karena Twitter itu hutangnya banyak. Kira-kira gitu ya. Tapi dia beli juga. Kira-kira gitulah. Nanti saya akan kembali lagi ke sana ya. Nanti kita kembali lagi ke sana ya. Nah, kemudian, ini nih di satu situs juga dikatakan bahwa Elon Musk backer, para pendukungnya Elon Musk. Lah kan kalau di Indonesia ada misalnya orang disebut atau ngaku saya ini Sontoloyo gitu, tapi dia punya pendukung gitu ya. Nah, sama Elon Musk ini ya, mungkin bagi orang yang nggak suka sama dia, wah Sontoloyo nih orang gitu kan ya. Nah, dia ini banyak ternyata pendukungnya. Nah, para pendukungnya ini sekarang bersukacita karena Elon Musk punya Twitter gitu ya. Nah, meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Elon Musk. Jadi gini deh, di konten saya yang sebelumnya baru-baru ini mengenai Elon Musk, saya sempat juga seperti ya tanda kutip dinyinyir atau dibully ya, cuman saya diamkan saja komennya. Anda bisa baca lah. Anda itu nggak ngerti, Elon Musk pasti bisa lah. Kayak lu neneknya Elon Musk, kayak lu kakeknya Elon Musk, sehingga Anda yakin banget bahwa Elon Musk pasti bisa. Ya boleh saja sih kita punya keyakinan bahwa seorang Elon Musk pasti bisa mengatasi. Ya tapi nggak usah ngata-ngatain saya misalnya, Anda nggak ngerti apa yang dipikirkan Elon Musk. Memang lu ngerti apa yang dipikirkan Elon Musk? Elon Musk pasti sukses, ya udahlah. Saya males gitu ya nanggapi komentar seperti itu. Tapi kalau komen bilang Elon Musk nggak mungkin beli Twitter mahal-mahal hanya untuk dihancurkan. Ya saya mungkin setuju juga. Ya, tapi kan tadi saya sudah katakan, dia tuh tanda kutip terpaksa harus beli Twitter daripada dia dituntut. Ya kan? Oke, lanjut dulu deh. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa akuisisi dari Twitter ini yang dilakukan oleh Elon Musk tidak mulus seperti meluncurkan roket di perusahaannya di SpaceX misalnya ya. Nah, di sini sekali lagi ditegaskan bahwa seperti yang saya bocorkan di awal bahwa meskipun dia mau batalkan gitu ya pembelian Twitter ya, yang tadi saya katakan 680 triliun rupiah, tapi daripada dia kena tuntutan, itu juga pernah saya buat kontennya ya, mungkin sebulan atau 2 bulan yang lalu. Anda bisa lihatlah di channel saya ini. Akhirnya dia beli juga itu Twitter ya. Nah, sambil dia komplainnya apa? Dia beli kemahalan. Oh iya, dia komplain. Dia komplain bahwa dia beli Twitter itu kemahalan. Maka itu saya bisa mengerti supaya bisa merampingkan biaya operasional dari Twitter, maka dia harus melakukan pemecatan massal. Sudah pernah saya bahas kan? Sekitar 50% karyawan tetap dan sekitar 80% karyawan kontrak supaya mengurangi biaya. Karena dia harus bayar bunga setiap tahunnya 1 miliar dolar. Satu bulannya 1 miliar dolar. Oke? Nah, pertanyaannya, kenapa dia main pecat dari CEO dan beberapa direksi, bahkan direksinya juga ada yang mengundurkan diri, dan ketika dia ngancam karyawannya, Anda harus kerja ekstra keras atau Anda berhenti, dan sekitar 1.000 lebih karyawan yang diancam itu berhenti. Jadi gini loh, dari sekitar 7.000-an lah, tepatnya saya lupa berapa, sekitar separuhnya, sebut aja 3.000 lebih, 3.500 lah, dipecat. Biar gampang nih ya, sisa tinggal 3.500. Dari 3.500, ada sekitar 1.200 sampai 1.300 berhenti. Sehingga sekarang tinggal yang ada, tinggal 2.000-an. Dari total sebelum 7.000-an karyawannya. Tentu ada fungsi-fungsi yang keteter gitu ya, ada fungsi-fungsi yang tidak beroperasional secara seharusnya. Nanti saya bahas di video ini juga, maka jangan di skip. Poin saya adalah, kalau saya Elon Musk, tapi kan saya bukan Elon Musk. Ketika saya misalnya
punya plan di awal, saya mau pecat CEO-nya, saya mau pecat direktur ini karena ngeyel gini, saya siapkan dulu dong calon penggantinya nih, sebelum saya take over itu yang namanya Twitter. Jadi begitu CEO-nya saya ganti, saya masukkan orang yang saya percaya sebagai CEO, sebagai gantinya. Direktur bagian keuangan saya pecat, saya udah punya direktur keuangan untuk menggantikan direktur keuangan yang saya pecat. Dan seterusnya. Ini enggak semuanya dirangkap sama dia. Nah, ini kan menarik ya. Ini menarik ya. Inilah yang membuat para pemasang iklan. Nah, Twitter itu bisa hidup dari mana? Ya dari para pemasang iklan dong. Kalau nggak ada yang pasang iklan di Twitter, bagaimana Twitter bisa hidup meskipun dia sudah mengurangi jumlah karyawan? Pakai logika dong, ya kan? Kemudian dia mau menarik biaya untuk akun Twitter yang centang biru yang sudah verified katanya ya. Berapa dolar itu? $8 atau berapa lah, saya nggak hafal gitu ya. Nah itu kan orang jadi, wah yang selama ini nggak bayar kok jadi bayar gitu ya. Nah itu pun sekarang dia pending gitu. Nah jadi ada beberapa hal yang menurut analisa saya, Anda boleh setuju boleh nggak setuju, dia melakukan hal-hal ini impulsif gitu. Ya kan? Dia nggak pikirkan kalau dia kenakan misalkan tadi $8 per bulan untuk akun Twitter yang centang biru, apakah akan ada gejolak? Kalau dia pecat sehingga Twitter fungsinya tidak seperti yang awal, nanti saya kasih lihat ya buktinya ya. Apakah para pemasang iklan masing mau tetap pasang? Buktinya tidak. Banyak yang membatalkan atau nahan. Nggak mau perpanjang dulu. Dia mau lihat Twitter kembali normal dulu. Baru mereka mau melanjutkan pasang iklan. Nah ini kan merugikan Twitter. Nangkap ya maksud saya ya. Nah, kemudian menariknya lagi. Nah, di sini di CNN kita lihat Elon ya mengaktifkan kembali akun Twitter dari Donald Trump yang sebelumnya di-ban seumur hidup oleh Twitter. Ya karena Donald Trump sering mencuit hal-hal yang bikin meresahkan lah, gampangnya begitu. Sehingga sesuai dengan aturan Twitter saat itu Donald Trump di-ban. Nah, ini hebatnya. Sebuah platform media sosial berani menonaktifkan akun presiden. Waktu itu kan Trump masih dalam posisi presiden, ya kan? Nah inilah negara yang bebas lah sebut saja. Nah sekarang setelah dibeli oleh Elon Musk, ya mungkin karena dia pengagum Donald Trump atau dia pengagum Partai Republik gitu ya. Diaktifkan ya dengan alasan dia sudah melakukan pooling dan banyak orang bilang aktifkan gitu. Nah artinya dia mengklaim dia adalah orang yang mendukung kebebasan berpendapat. Dengan kata lain tidak pada tempatnya Donald Trump akunnya tuh dinonaktifkan karena hanya beda pendapat, kira-kira begitu ya. Jadi katanya dia pendukung freedom of speech, pendukung kebebasan berbicara. Wih, keren ya, keren. Tapi di sini kita lihat Elon Musk cannot take a joke. Elon Musk nggak bisa diajak bercanda. Ketika dia dikritik ada orang menyanggah pendapatnya, bahkan karyawannya yang software engineer itu ya dipecat gara-gara Elon Musk menerangkan kenapa respon Twitter di beberapa negara lemot gitu ya. Dia terangkan begini-begini. Padahal kan dia bukan orang teknis gitu ya. Disanggah sama engineer-nya. Jadi kayak perang cuitan di Twitter. Dipecat orang itu. Nah, di satu sisi Elon Musk bilang dia pendukung freedom of speech. Makanya yang namanya akunnya Donald Trump diaktifkan kembali. Walaupun Donald Trump bilang, meskipun lo aktifin gue punya akun di Twitter, belum tentu gue mau pakai lagi Twitter. Karena Donald Trump ternyata sudah punya platform media sosial untuk pendukungnya. Namanya saya nggak ingat gitu ya. Hah, kan lucu, udah diaktifkan tapi belum tentu Donald Trump mau pakai katanya. Ini menarik ya. Nah, kemudian tadi yang saya katakan, banyak fitur-fitur dari Twitter yang terganggu. Nah, di sini dikatakan bahwa Twitter copyright system, jadi ada satu sistem copyright ya, di Twitter misalnya begini deh, Anda upload video sebuah film yang punya copyright ya,
pasti akan di-reject sama Twitter. Seperti saya misalnya upload video orang kepanjangan tanpa atau yang ada musik deh gitu. Pasti kena warning saya. Ya. Nah, itu otomatis YouTube punya sistem ya yang otomatis bisa mendeteksi ada konten berisikan copyright orang. Yang berisikan misalkan tadi musik yang memiliki hak cipta. Nah, Twitter sistem copyright-nya broken katanya di sini ya. Sehingga ada beberapa orang yang memposting film-film ya full length, maksudnya secara utuh. Nah kan lucu, walaupun beberapa sekarang sudah mulai di take down, tapi beberapa masih aktif. Ini artinya bahwa ya sistemnya terganggu gitu. Nah itu menurut saya karena ulah Elon Musk yang seperti koboi gitu. Ya terserah ya kalau Anda pendukung Elon Musk nggak suka sama analisa saya, kan namanya kan ini negara bebas katanya. Kan boleh, ya saya boleh dong berpendapat mengenai Elon Musk. Menurut saya dia bertindak seperti koboi. Iyalah, kalau saya sebagai Elon Musk, saya take over sebuah company dan saya mau pecat si A, si B, si C. Sebelum saya pecat, saya sudah punya penggantinya. Bukan pecat, tapi nggak ada penggantinya, semua dirangkap sama dia. Nah kemudian ada yang sudah dipecat kemudian diminta untuk kembali. Kan lucu. Nah yang ada lucu lagi satu nih. Dia bilang kalau Anda tidak mau kerja ekstra keras, saya pecat. Nah berarti Anda memilih untuk dipecat. Nah ya orang kan banyak. Ya udah saya dipecat aja lah. Bayar 3 bulan gaji kan begitu kira-kira. Nah lucunya ada orang yang karena nggak terima diancam seperti itu dan dia memilih untuk keluar gitu ya. Orang itu yang pegang akses masuk gedung. Jadi kan gedungnya kan dievakuasi, dikosongkan karyawannya seperti yang di konten saya sebelumnya. Dia takut ada sabotase dari karyawannya, maka gedungnya dikosongkan dan mulai kemarin Senin, nah saya belum baca beritanya lagi, katanya mulai dibuka lagi. Tetapi yang memegang akses untuk masuk gedung itu adalah salah satu orang yang secara sukarela memilih untuk mengundurkan diri. Nah sekarang bagaimana itu buka kantornya? Kan ini lucu gitu ya. Dia nggak mikirkan ya tadi contingency planning. Apakah dia nggak tahu kalau orang itu yang akhirnya memilih untuk resign ternyata memegang akses seluruh gedung? Ini lucu banget gitu menurut saya. Ya terserah kalau Anda masih bilang, saya percaya Elon Musk pasti bisa mengatasi. Karena dia nggak mungkin menghambur-hamburkan tadi 680 triliun lebih hanya untuk sia-sia. Ya Anda boleh saja. Ya saya sih berharap Twitter itu, walaupun saya bukan pengguna Twitter gitu ya, ya tetap ada lah gitu ya. Itu sesuatu menurut saya mahakarya, terlepas dari orang berpendapat selama ini Twitter itu dijalankan secara tidak efisien. Makanya sekarang Elon Musk mau bikin itu efisien. Iya oke, tapi bukan secara serampangan gitu. Bahkan katanya Elon Musk mau memecat lagi. Wah, hebat ini. Jadi misalnya dari 7.000 nanti Twitter cuma punya 1.000 aja cukup gitu kira-kira gitu ya. Karena dia masih belum puas dengan pemecatan yang sudah ada dan pengunduran diri orang sudah ada, masih kurang gitu. Dia masih mau pecat lagi. Oke, makanya tadi ada yang berita bahwa sepertinya Elon nih mau hanya untuk merusak Twitter. Ya, believe it or not. Oke. Jadi ini menarik menurut saya ya. Ya persis lah gitu ya. Seperti kalau di Indonesia ada pro dan kontra. Seperti kampret lawan kecebong. Jadi kalau ada junjungan si kampret diserang cebong, kampreters marah gitu. Begitu juga junjungan cebong diserang kampret, maka cebonger marah. Nah ini sama gitu. Ternyata di Amerika juga ada fanboy lah istilahnya ya. Bukan cebong kampret lah. Fanboynya Elon Musk yang nggak suka misalnya kalau Elon Musk di-review seperti gini. Seperti saya mereview dia. Pasti ada yang bilang, Pak Chandra tuh nggak ngerti. Elon Musk tuh orangnya gini-gini. Lah kayak lu ngerti Elon Musk aja. Oke deh itu aja ya yang saya bisa bahas mengenai Elon Musk akhirnya kena getah
di Twitter. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.